Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM is musik terbaik. The Morning Show. 982 Sola Gracia FM hits musik terbaik kawan Sola Gracia. Hari ini masih bersama dengan Cendekia Bina Aksara, kawan Sola Gracia. Cendekia Bina Aksara. Anda bisa kunjungi websitenya di www.cendekiabinaaksara.com atau Instagramnya Anda juga bisa follow di Cendekia Bina dan Facebooknya Anda bisa cek di Cendekia Bina Aksara. Jadi buat Anda yang penasaran, ini juga ada kantornya yang ada di Malang, yaitu banyak banget relasinya di sini, termasuk Fakultas Ekonomi Brawijaya, ada di Fakultas Kedokteran Brawijaya, Puncak Dieng eksklusif PJ Global IBBS, lantai 1 nomor bener ini ya? Oke, nomor 11. Oke. Terus ada lagi School of Business Indo Cakti, ada di Panji Suroso 91A, dan masih banyak lainnya. Termasuk yang ada di kantor pusatnya itu di Jalan Sulfat Agung, Malang. Jadi buat Anda yang penasaran bisa langsung datang sana untuk mengetes kualitas bahasa Inggris Anda. Wih, mengetes lagi. Selamat pagi Pak Arius, apa kabar? Iya, selamat pagi Mas Firman. Sehat ya? Sehat-sehat. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi kita akan ngobrolin tentang belajar bahasa Inggris part 2. Iya. Nah, kemarin part pertama kita udah ngobrol banyak sekali tentang bahasa Inggris dan kali ini adalah part 2 dengan cara otodidak. Sebenarnya pertanyaannya adalah bisa nggak sih seperti itu? Bisa sekali Mas. Gitu ya. Jadi dengan metode otodidak itu adalah metode yang sangat alami, yang natural gitu ya. Dan sebetulnya otodidak itu justru menduduki porsi yang cukup besar. Kalau saya bisa mengatakan sekitar 70%. 70%? Iya. Itu pembelajaran bahasa Inggris yang natural, yang ditentukan dengan lingkungan, itu sangat menentukan 70% daripada yang kita ke tempat kursus bahasa Inggris gitu ya. Oke. Itu, dan hasilnya memang banyak sekali gitu ya. Salah satunya memang Rich Brian ini gitu. Iya, benar-benar. Jadi Rich Brian ini salah satu warga negara Indonesia yang sekarang sudah go internasional dan sudah terkenal banget di luar sana gitu ya. Gara-gara mereka orang juga kaget sih, orang tuanya pun juga gak nyangka gitu ya. Kalau anaknya bisa seperti itu. Nah, mungkin bisa dicontohkan Rich Brian ini kalau Sola Gracia. Pak Arius mungkin sedikit tahu tentang Rich Brian? Iya, kalau Rich Brian sendiri yang saya tahu, saya lihat dari informasi di internet itu ya. Dia itu memang anak yang cukup kreatif gitu ya, dan kalau saya lihat berpulang dari multiple intelligence itu, selain dia memang memiliki kemampuan untuk berbahasa Inggris, dia memiliki intelijensia musikal yang cukup kuat gitu ya. Nah, itu dia. Jadi itu yang termasuk kemarin-kemarin sempat kita bicarakan gitu ya. Jadi orang itu harus punya skill untuk dijual itu tadi. Betul sekali. Dan menjualnya dia juga harus belajar bahasa internasional. Bahasa internasional. Oke, akhirnya dia bisa go internasional. Betul gitu ya. sekali. Ini contoh yang pasti banget kawan Sola Gracia. Dan ini seperti apa? Mungkin bisa diterangkan ini. Silakan Pak Arius. Iya. Kalau kita di era global yang seperti minggu lalu kita bicarakan bahwa yang kita lihat di era global itu adalah apa yang bisa kita jual. Bukan selalu kita asalnya dari mana gitu ya. Selama kita bisa menjual sebuah produk yang bisa diterima kalangan internasional, maka the doer-nya itu pasti akan bisa mendapatkan fasilitas global yang sangat menarik gitu ya. Rich Brian sendiri akhirnya kan dia sering Indonesia Amerika gitu ya, di mana dia juga pada saat ini dia adalah seorang produser, kemudian penulis lagu dan banyak sekali gitu ya. Cuman dia memulainya ini yang pertama adalah dia dibesarkan dari lingkungan homeschooling gitu ya. Oh gitu, di rumah aja. Di rumah aja. Iya, dia di rumah aja gitu ya. Dia nggak pergi kemana-mana, dia tidak pernah di dalam salah satu artikel dia tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Gitu ya. Sama sekali ya? Sama sekali. Yang saya ketahui ya dari artikel yang saya baca gitu. Nah, Rich Brian ini hobinya memang adalah mendengarkan lagu-lagu. Ketika dia berumur 11 tahun gitu ya. Diperkenalkan oleh temannya untuk melihat YouTube channel gitu ya. Dari sini akhirnya dia mengembangkan satu ketertarikan terhadap musik, terutama musik rap gitu ya. Nah,
Saya tidak tahu durasi waktu yang dia habiskan selama 1 hari itu berapa jam. Tetapi kalau kita ambil rata-ratanya seorang anak yang pada saat ini sudah sangat familiar dengan gadget itu bisa 4-5 jam gitu ya. Nah, kita bisa bayangkan selama 4-5 jam paling tidak selama 3 jam itu adalah suatu waktu intensif. Mungkin Rich Brian mengeksplorasi pendengarannya dengan bahasa Inggris yang terutama dia belajarnya dari musik rap. Nah, karena YouTube itu dilengkapi dengan lirik, benar-benar. maka dia akan bisa mengikuti itu. Yang mana kemudian bahasa Inggrisnya dia akan berkembang dengan sangat pesat, sehingga kalau saya bisa katakan dia secara bahasa tidak tinggal bersama orang Indonesia sebetulnya. Karena waktu interaksi dia yang dihabiskan untuk mengakses bahasa itu setiap harinya lebih banyak dia dengan bahasa Inggris. Nah, itu akan mempengaruhi dia secara langsung dengan skill yang kedua, karena manusia itu belajar bahasa dari mendengar dulu, baru kemudian berbicara. Nah, speaking ini yang akhirnya menjadi satu pondasi kuat Rich Brian untuk menciptakan musiknya itu. Nah, ketika dia kemudian mengenal Twitter dan lain sebagainya, akhirnya dia mencoba untuk menjadi seorang vlogger gitu ya. Dari sini akhirnya dia mulai menata karirnya dia sendiri dan seperti yang saya katakan minggu lalu, di era global ini orang tidak melihat kamu asalnya dari mana, pendidikanmu dari mana, dia tidak. Karena apa? Era global itu adalah era di mana orang akan membeli satu produk yang memang siap pakai. Nah, sedangkan Rich Brian ini memproduksi sesuatu yang memang siap pakai dan bisa didengar oleh audiens internasional gitu. Dan akhirnya dia akan dalam satu masa penantian yang ini sama sekali tidak mudah gitu ya. Benar. Karena harus tekun juga, kemudian dia harus bisa memproduksi dan lain sebagainya. Tetapi dalam waktu yang sudah kita tentukan di dalam satu momentum yang terus ini bergulir, ini akan menjadi suatu produk yang besar dan akhirnya Rich Brian adalah salah satu yang bisa menembus tangga internasional. Betul gitu. sekali. Jadi kawan Gracia FM, untuk otodidak ini jangan diremehkan ya. Terkadang otodidak ini biasanya nih Pak ya, yang saya tahu apapun itu yang dilakukan sama orang tiba-tiba dia bisa sesuatu. Kalau dia menerangkan ke orang lain ini akan kebingungan, ya kan? Karena dia belajarnya itu secara mandiri dan dengan tekniknya dia gitu. Kalau menerangkan kepada orang lain ini kadang agak sulit. Apakah benar seperti itu? Iya, kalau otodidak itu kita ada 2 cara ya. Biasanya otodidak yang random. Jadi dia acak gitu ya. Ada satu yang structured gitu ya. Kalau structured itu dia memang udah tertata. Karena itu biasanya kalau kita lihat kalau di YouTube itu kan banyak namanya how to video gitu ya. Nah, how to video ini kita lihat-lihat gitu. Kalau how to videonya itu memang diberikan untuk tujuan daripada memproduksi ini nanti untuk membeli sebuah produk, pasti yang dia berikan itu bukan tip and tricks yang menyeluruh. Nah, ketika seseorang belajar dari situ, maka biasanya akan terjadi kebingungan gitu. Walaupun misalnya mencapai suatu titik pembelajaran yang cukup maksimal, tetapi titik ini sebetulnya pondasinya kurang kuat. Karena apa? Karena kan dihasilkan dari sesuatu yang random, yang kita tidak tahu asalnya dia dari mana. Tetapi jika itu adalah sebuah vlog gitu ya, yang memang disusun secara terstruktur, kita tidak akan pernah bingung. Karena apa? Step-stepnya ada di sana. Karena itu kadang saya pun saya memberitahu ke siswa juga kalau belajar piano, belajar gitar gitu ya, juga harus hati-hati. Kenapa? Kalau kita belajarnya dari YouTube gitu ya, nah kita lihat channel itu sendiri motivasinya apa. Kalau motivasinya membeli produk, ya mau tidak mau di akhir cerita kita harus beli produk itu. Karena mungkin yang di teaser itu 25%, 75%-nya harus kita beli. Benar. Jadi kunci ada bukunya nih. Ada bukunya gitu ya, harus dibeli terakhirnya. Gitu. Kalau mau lanjut ini beli nih bukunya gitu. Biasanya gitu, seperti itu. Gitu. Nah, ini saya juga sedang melakukan ini kayak semacam saya kan tertarik dunia gadget terutama di komputerisasi gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang saya pelajari itu secara langsung karena kebutuhan biasanya.
Wah, ini saya lagi benerin sesuatu nih. Iya. Ini caranya gimana? Saya baru cari taunya lewat YouTube atau lewat blog-blognya orang komputer gitu ya. Dari situ baru saya bisa. Tapi mudah dilupakan. Artinya kalau misalkan ketemu masalah yang sama harus cari lagi biasanya. Itu apakah dibutuhkan keterbiasaan untuk belajar bahasa Inggris ini? Mungkin sehari sampai 13 jam atau gimana gitu. Apakah harus seperti itu? Iya. Jadi kalau saya bisa memberi saran gitu ya. Kita harus tahu dulu ya kita kebutuhannya apa gitu di dalam berbahasa Inggris gitu. Karena motivasi ini akan sangat menentukan kelanjutannya nanti. Kalau motivasinya udah salah, itu nanti kurang tertata gitu ya. Kesiapan mental kita sendiri gitu ya. Karena itu saya biasanya selalu menyarankan motivasi yang pertama itu adalah suatu motivasi untuk mengembangkan diri kita sendiri. Ketika kita ingin mengembangkan diri kita sendiri karena ada satu tujuan yang ingin kita capai, maka seberapa berat pun, tetapi kalau motivasi itu adalah suatu hal yang kita memang menyukai dan kita butuhkan, maka seberapa sulitnya kita pasti akan mau menjalani itu semua. Betul. Misalnya Rich Brian, tidak mungkin dia pertama kali meluncurkan video, dia akan langsung terkenal gitu. Jadi kalau saya memberitahu, misalnya ada seseorang ingin menjadi Rich Brian, saya katakan kalau motivasinya seperti itu, yang awal motivasinya jangan jadi terkenal gitu. Tetapi menyukai bahasa Inggris itu terlebih dahulu. Betul. Nah, ketika sesuatu yang kita sukai, maka kita tidak akan membatasi dengan waktu. Kapanpun ya. Kapanpun, karena itu kan sesuatu yang kita sukai. Seperti kita membutuhkan oksigen gitu ya. Kalau kita sudah tahu kita membutuhkan oksigen, kita akhirnya akan terus melakukan itu tanpa satu paksaan kan. Betul. Seperti itu. Artinya berarti jadikanlah bahasa Inggris ini sebagai kebutuhan Anda dulu. Betul sekali. Sesuatu yang Anda butuhkan untuk menjual diri Anda ke internasional, misalkan produk-produk yang Anda kuasai gitu ya. Butuhkan dulu nih bahasa Inggris itu. Betul. Dan ini bukan hanya musik, tetapi semua produk apapun dia membutuhkan packaging, dan packaging ini adalah bahasa Inggris kan, seperti itu. Ini ada satu pertanyaan dari pendengar nih, Pak. Iya. Ada Mas Anton. Nah, saya sudah belajar bahasa Inggris lewat kursus tapi nggak bisa-bisa nih. Dan akhirnya mencoba untuk otodidak seperti Rich Brian katanya. Tapi yang saya masih bingung ini bagaimana cara saya ini memanajemen waktu itu sendiri supaya cepat bisa gitu. Gimana Pak? Iya. Kalau saya bisa katakan otodidak itu sebetulnya adalah cara kita belajar gitu ya. Kita sebenarnya belajar bahasa Indonesia itu juga otodidak gitu ya. Jadi kalau dikatakan kok bisa dia belajar bisa menguasai bahasa Inggris dengan otodidak ya, karena jawabannya sama dengan bagaimana kita mempelajari bahasa Indonesia gitu ya. Kita belajar bahasa Indonesia itu kan otodidak gitu ya. Selama mulai kita lahir sampai usia 7 tahunan mungkin ya. Kalau 7 kita masuk di SD, baru kemudian kita mempelajari tentang grammar gitu ya. Grammarnya Indonesia itu sendiri. Tetapi dalam usia 7 tahun kita udah jago sekali gitu ya. Kita udah bisa berbicara, kita bisa memahami. Otomatis vocab anak 7 tahun kan tidak serumit gitu ya orang dewasa. Tetapi paling tidak anak 7 tahun ini kelancarannya dapat, pronunciation-nya benar, structure-nya juga benar gitu ya. Nah, itu sesungguhnya kita dapatkan karena otodidak gitu ya. Maksudnya otodidak itu apa sih gitu ya? Kalau saya bisa katakan otodidak itu kan belajar tanpa guru gitu ya. Jadi gurunya siapa? Gurunya ya orang di semua lingkungan seseorang itu gitu ya. Kalau lingkungannya dia baik, maka dia akan bisa menghasilkan bahasa yang baik pula gitu ya. Saya ambil contoh, kalau misalnya seorang anak yang tidak pernah ditemani orang tuanya gitu ya, hanya ditemani oleh mungkin babysitternya, dan babysitternya kurang berkomunikasi. Anak ini juga tidak akan bisa berbicara lancar gitu ya. Namun ada anak yang memang dari keluarga yang kakek neneknya, kemudian orang tuanya, tante, paman semua suka berkomunikasi. Anak ini akan lebih cepat gitu ya. Kenapa? Karena manusia itu mengakses bahasa yang awal itu adalah listening. Jadi perlu diingat, mungkin pendengar dari Sola Gracia juga, kalau ingin belajar bahasa Inggris tanpa kursus gitu ya, listeningnya yang didahulukan
Gitu. Mendengarkannya didahulukan ya. Rich Brian kan seperti itu. Iya. Karena Rich Brian memulai bahasa Inggris juga dari sesuatu yang sangat basic gitu ya. Di dalam satu pernyataannya di sebuah interview dia ditanya bagaimana kamu bisa memproduksi bahasa Inggris yang cukup bagus gitu ya. Ya karena dia bilang awalnya memang bahasa Inggrisnya sangat mendasar. Dia bahkan mengatakan kalau di Indonesia itu traffic sign-nya itu pakai bahasa Inggris. Stop, exit, cuman itu aja dia. Namun ke suatu kali ketika dia mengakses video di YouTube, dia jadi mengetahui bahwa kalau saya ingin mengemas apa yang saya katakan ke dunia internasional, saya harus tahu bahasa Inggris. Itu adalah motivasi dia yang paling kuat. Akhirnya dia mulai mengatakan segala sesuatu yang dia ekspresikan di dalam pikirannya dengan bahasa Inggris. Jadi kalau kita lihat Rich Brian ini memiliki motivasi yang kuat dari dirinya sendiri. Itu yang tadi saya katakan, temukan motivasi kita untuk belajar bahasa Inggris kan begitu. Karena apa? Motivasi ini akan menjadi sesuatu yang kita senangi. Ketika itu menjadi oksigen yang harus kita hirup, maka kita tidak akan membatasi lagi. Karena itu sudah suatu kebutuhan. Betul. Sehingga kalau saya mengatakan tadi Mas Anton ya, bagaimana saya memanajemen waktu, saya katakan kalau kita dulu belajar bahasa Indonesia juga tidak kita waktu. Tidak ada di manajemennya, nggak ada gitu ya. Oke, kita akses sesering mungkin. Nah, cuman pertanyaannya apa yang harus kita makan kan gitu? Betul. Apa yang harus kita dengarkan? Kita tidak mungkin jadi seorang anak bayi kemudian memakan sesuatu yang makanan yang keras. Sama dengan kita kemudian ingin belajar bahasa Inggris, tetapi yang kita dengarkan adalah sesuatu yang sangat sulit. Nah, berarti itu harus kita degrading untuk level yang sama kan begitu ya. Nah, kita harus mengetahui dulu level kita di mana. Nah, pada saat ini dunia digital itu adalah dunia yang sudah menyediakan apapun. Untuk mengetahui level bahasa Inggris kita, saya memiliki 2 website. Yang bisa digunakan untuk mengetes gitu ya. Otomatis kalau ada pertanyaan bisa langsung menghubungi saya di 081 555 19840 gitu ya. 081 555 19840. Websitenya adalah www.newsinlevels.com. Newsinlevels.com. Atau speakinlevels.com gitu ya. Jadi www.newsinlevels.com atau speakinlevels.com. Nah, di situ nanti ada tes bahasa Inggris yang gratis, free. Baru nanti kalau kita juga tidak perlu belajar, karena di pretestnya itu kita akan diklasifikasikan berdasarkan kemampuan kita. Kalau kita misalnya bisa level 1, nanti kita mengakses semua informasinya dari level 1. Nah, berapa jam? Saya tadi katakan jangan dibatasi gitu ya. Karena kita belajar bahasa Indonesia itu semakin kita sering mendengar, semakin kita lebih lancar gitu ya. Nah, itu adalah satu pondasi yang tadi bisa saya katakan untuk Mas Anton gitu ya. Berapa jam Pak? Ya terserah kalau misalnya di manajemen waktu, kalau saya bisa mengatakan kalau itu yang butuh konsentrasi tinggi, cari waktu yang tidak melebihi 30 menit satu hari di waktu yang paling longgar. Boleh pagi hari, boleh malam hari. Malam hari waktu mau tidur misalkan. Setengah gitu. jam aja cukup. Cuman di luar waktu itu gunakan untuk mendengar listening apapun itu. Tidak perlu berkonsentrasi. Kenapa? Karena alam bawah sadar kita, otak kita, subconscious kita itu sangat cerdas sekali. Seringkali siswa saya mengatakan, Pak Arius, kenapa sih saya harus belajar bahasa Inggris saat tidur gitu ya? Jadi saya memberikan murid saya video yang harus mereka putarkan saat mereka tidur. Nah, di Bali itu sesungguhnya karena alam bawah sadar kita itu bisa merekam dengan sangat baik, bahkan mempelajari pengucapan dengan sangat baik. Jadi kalau saya katakan mendengarkan bahasa Inggris kalau sebisanya setiap saat gitu ya. Cuman yang kita harus berkonsentrasi karena mempelajari vocab dan sebagainya tidak lebih dari setengah jam, tapi setiap hari. Tapi setiap hari ya. Setiap jadi hari. Konsisten ya Pak ya. Konsisten. Nah, dilepas dari setengah jam itu kita harus mendengarkan bahasa Inggris dari materi manapun tuh boleh gitu ya. Termasuk musik ya. Musik boleh, film boleh. Ya, Rich Brian itu mempelajari bahasa Inggris dari
dari film. Dari yang film tadinya menggunakan subtitle, kemudian subtitlenya diubah menjadi bahasa Inggris. Kemudian akhirnya dia bisa melepas subtitle itu dan akhirnya secara natural bahasa itu menjadi bahasanya dia. Bahasa Inggris yang tadinya jauh, kemudian perlahan-lahan mendekati dia dan akhirnya itu menjadi bahasa. Mungkin kalau saya rasa sekarang dia adalah bahasa pertamanya dia juga, gitu ya. Bahasa yang benar-benar dekat dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Menurut saya bagi Rich Brian adalah satu bahasa yang dia sudah menyatu seperti kalau kita di sini adalah bahasa Indonesia sama bahasa Jawa misalkan gitu ya. Karena kalau kita bicara bahasa Jawa kita tidak menggunakan way of thinkingnya bahasa Indonesia. Kita sudah separate sekali. Tidak ada proses terjemahan di situ. Nah, itu. Jadi artinya Counselor Gracia konsisten ini penting sekali. Jadi buat Anda yang mungkin sekarang memang proses sedang otodidak seperti Mas Anton tadi ya. Manajemen waktunya tentukan sendiri. Yang penting Anda di situ sudah benar-benar punya keinginan yang kuat untuk bisa berbahasa Inggris. Berarti ya manajemen waktunya harus yang banyak gitu ya. Ini di sini juga ada artikel nih. Kalau Rich Brian ini bisa menghabiskan kalau dia bisa mantengin internet itu sampai 13 jam sehari. Meskipun kelihatannya itu kegiatan yang unfaedah gitu ya, tapi hasilnya juga bagus sekarang. 13 jam loh. Wah, ini bukan waktu yang main-main loh, kayak pelajaran sekolah aja, tapi full ngomongin bahasa Inggris di sini. Terus dia katanya juga mengajak orang luar Indonesia untuk berbicara, untuk mengasah kemampuan dia. Jadi setelah dia merasa, kayaknya saya sudah bisa nih gitu kan. Akhirnya dia telepon ke temannya yang ada di luar negeri misalkan gitu kan. Dia ngajak bicara di situ. Nah, itu contohnya aja. Bagus sekali. Jadi ternyata bisa ya. Artinya bisa Pak ya. Dengan otodidak itu bisa ya. Otodidak bisa sekali. Iya. Terus itu didukung dengan homeschooling juga bagus banget tuh. Iya, karena kalau di homeschooling itu kan anak tidak ditentukan dengan satu urutan ya. Materi yang dia harus pelajari karena yang dia kejar di sana dalam homeschooling yang pasti adalah apa yang dia hasilkan sesuai dengan kurikulum Diknas gitu ya. Terlepas daripada itu kan kita bisa memfokuskan kepada skill anak ini. Betul. Gitu ya. Itu salah satu keuntungan daripada homeschooling memang. Nah, homeschooling juga bisa di Cendekia Bina Aksara Pak ya? Iya, kalau di tempat kami memang fokusnya selain daripada menamatkan ijazah, itu mereka kita bekali dengan vokasi ya. Jadi vokasinya sangat kuat. Nanti dengan berjalannya waktu saya akan memperkenalkan partner-partner kita. Nah, salah satunya yang saya bawa hari ini adalah Azeru. Azeru itu adalah speaking club. Jadi klub berbicara bahasa Inggris yang cukup keren di Kota Malang. Jadi kalau semua pendengar di sini yang menginginkan untuk memiliki klub bicara gitu ya, klub speaking, saya sangat sarankan ke Azeru Speaking Club. Yang mana pada saat ini kita melakukan semua pertemuannya secara online. Jadi gitu virtual ya. Pak ya? Virtual, dan kalaupun nantinya pandemik sudah selesai, kemudian kita berkumpul, kita akan berkumpul bersama di satu tempat gitu ya. Biasanya pada hari Rabu malam. Gitu. Untuk informasi Azeru nanti bisa menghubungi saya di 081 555 19840. Jadi di situ nggak perlu kita harus cari-cari teman dari luar Indonesia. Betul. Cukup di situ saja sudah cukup Pak ya. Jadi temannya banyak, kemudian gratis, tidak ada pungutan atau apapun. Gitu ya. Kalau untuk selebihnya bisa hubungi saya nanti. Karena apa? Azeru ini adalah satu speaking club yang memberikan kepada kita percaya diri. Betul. Jadi anggota di sana tidak akan menghakimi kita, gitu ya. Walaupun kita bahasa Inggrisnya sangat dasar sekali, kita diberikan waktu untuk bisa mengekspresikan diri. Nggak ada orang yang grammar Nazi Pak di situ. Nggak ada, semuanya memiliki giliran untuk mengekspresikan diri. Gitu. Jadi memang menyadari kondisi yang lainnya juga. Iya. Mungkin yang terakhir adalah ini pesan untuk kawan Sulagrasi yang mungkin niatnya belajarnya otodidak nih karena memang belum bisa kemana-mana misalkan. Untuk bahasa Inggris ini gimana Pak? Iya. Jadi kalau menurut saya belajar bahasa Inggris itu jangan kita mulai pada saat kursus.
kursus itu tidak akan menjamin kita bisa berbahasa Inggris yang baik. Karena kursus itu kita belajar aturan gitu ya. Kita belajar satu pola gitu ya, pola belajar, kemudian materi-materi gitu ya. Kalau kita memang membutuhkan aturan itu ya, kita memang harus kursus gitu ya. Misalnya bahasa Inggris akademis itu memang kita membutuhkan kursus. Tetapi kalau itu satu kebutuhan hanya berbahasa secara umum dan kelancaran itu tidak didapatkan di kursus bahasa Inggris. Kelancaran itu didapatkan di dalam keseharian kita. Kalau kita kursus bahasa Inggris 10 tahun, tetapi berbicara bahasa Inggris hanya pada saat kita kursus, 10 tahun itu tidak akan membaik. Gitu ya. Itu terjadi dengan murid-murid saya yang ada di luar negeri, yang mereka dapat beasiswa 10 tahun di Inggris, kembali dia mengatakan, Pak Arius, kok bahasa Inggris saya nggak jadi tidak meningkat gitu ya, tidak memburuk tapi tidak meningkat. Kemudian saya tanya, kalau di Inggris tinggal sama siapa? Sama anak Indonesia, Pak. Kalau pergi sama siapa? Sama anak Indonesia, Pak. Nah itu faktor yang besar ternyata. Walaupun kita di Inggris kuliah di sana 10 tahun, tapi kalau kita bahasa Inggrisnya pasif, di kelas diam, kemudian pulang gitu, ketemunya sama anak Indonesia lagi, mendengarkan berita Indonesia. Itu sama dengan kita tinggal di Indonesia, cuman beda tempat aja. Beda tempat. Nah, kan. Jadi kalau sekarang kita balik gitu, saya tinggal di Indonesia tapi mendengarkannya bahasa Inggris. Itu kan bisa. Betul. Nah, yang terakhir ini saya mengatakan kalau untuk otodidak mulailah dari level kita. Jangan kita loncat level gitu ya. Level 1 tapi kita mendengarkannya level 3. Akan repot gitu ya. Itu. Nah, caranya bagaimana? Tadi ke newsinlevels.com atau speakinlevels.com. Itu nanti ada tesnya gitu ya. Setelahnya kembangkan sesuai dengan aturan umum. Listening itu mempengaruhi speaking, reading mempengaruhi writing. Rich Brian itu mungkin secara speaking bagus, tapi writingnya saya tidak tahu. Karena dia hanya mendengar, tetapi dia tidak membaca. Mungkin dia speakingnya bagus kalau kita tes ya di dalam kita punya satu tes namanya IELTS gitu ya. Mungkin kalau kita tes IELTS, Rich Brian bisa tembus 8 gitu ya. Tetapi writingnya kan tidak tahu gitu ya. Mungkin karena dia tidak pernah diasah untuk writing gitu ya. Mungkin writingnya tidak bagus. Tetapi karena yang dilihat di dunia entertainment itu adalah speakingnya pasti jago gitu ya. Tetapi jago bahasa Inggris itu kan macam-macam gitu ya. Karena ada 4 skill, listening, ada speaking, ada reading, dan ada writing. Jadi untuk semua pendengar yang mau berotodidak, monggo, karena itu adalah satu cara belajar yang sangat natural. Kembangkan sesuai aturan. Jadi listening dan reading harus diperbanyak. Betul. Apa yang kita baca News in Levels tadi kan banyak banyak berita dan sudah ada levelnya. Tentu saja bisa menghubungi saya gitu ya. Betul. Semuanya gratis, tidak ada pungutan. Kalau konsultasi dengan Pak Arius 30 menitnya berapa tidak ada. Jadi monggo, karena saya sangat senang kalau orang mau berotodidak gitu ya. Nah, kemudian lakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah, ini berhubungan dengan yang tadi kembali ke Rich Brian, dia menelpon temannya di luar negeri. Maka yang berotodidak saya harapkan juga bisa menelpon ke luar negeri. Caranya bagaimana? Caranya satu, kalau Anda ke Facebook, Anda ketik saja namanya Speaking Club. Speaking Club. Nah, Speaking Club itu akan banyak sekali grup di seluruh dunia yang akan mengakomodasi kepentingan dari masing-masing anggota grup. Misalnya, saya sendiri biasanya kalau murid ingin berinteraksi, biasanya akan saya match kan dengan murid-murid kami yang di luar negeri. Karena di Cendekia Bina Aksara ini kan muridnya seluruh ASEAN. Nah, misalnya nih orang dari seorang dosen gitu ya, dari di Malang, saya akan konekkan dengan murid saya di Thailand yang levelnya sama. Nah, itu karena mereka murid kita, sehingga kita bisa tahu nih. Bisa tahu nomor teleponnya, keberjanjian gitu ya. Tetapi kalau pun tidak, di Facebook itu banyak sekali. Kita tinggal mengatakan saya level 1 gitu. Atau kita lihat kalau saya bisa mengkonversi. Jadi nanti jika ada seseorang ambil di News in Levels level 1, bisa tanya, Pak Arius kalau level 1 itu TOEFL-nya berapa?
Nah, TOEFL ini nanti informasi ini tolong sampaikan di Facebook dengan mengatakan saya level speakingnya sekian. Nanti pasti ada orang yang memberikan komen, oh saya di level yang sama, ayo kita janjian. Nah, bisa pakai Zoom, bisa pakai Skype, bisa pakai Webex dan semuanya. Nah, itu yang saya katakan tadi, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Oke. Bisa baca, bisa share. Jadi sebetulnya di era global ini enak semua kok. Fasilitas ada semua dan semuanya free gitu ya. Dan yang terakhir, ikutilah speaking club dan juga otodidak yang structured. Saya berikan saran, kalau club speaking misalnya kepingin ketemu dengan orang rame-rame, tapi di Kota Malang, jawabannya adalah Azeru Club tadi ya. Azeru Club gitu ya. Nah, ini kayak bahasanya bahasa Jepang ini. Azeru Club gitu ya. Kemudian jika membutuhkan les bahasa Inggris online yang tidak berbayar, yang structured, itu bisa ke beberapa halaman internet atau di YouTube ya. Yang pertama adalah BBC Learning English. Oh, BBC ada juga learning-nya? Ada. Okay. BBC Learning English. Ini yang saya selalu senang. Kenapa? Karena dia sudah terstruktur. Ada yang beginner, ada yang intermediate, ada yang advance. Dan di sana lebih lengkap karena ada videonya, ada naskahnya, kemudian ada soal. Semuanya sudah ada di sana. Jadi yang pertama, rekom saya adalah BBC Learning English. Yang kedua adalah VOA, Voice of America. Nah, Voice of America ini ambil yang VOA English Learning. Jadi kita belajar bahasa Inggris dari news, dari berita. Betul. Dari misalnya kita writingnya kita menulis salah satu breaking news gitu ya. Nah, itu menarik gitu ya. Karena dari berita. Jadi untuk asupan kosakatanya lebih banyak. Kemudian bisa juga ke ABC Australia. Saya berikan sekarang ya. Kalau tadi BBC Learning English itu bisa di YouTube channelnya bisa. Kemudian yang ini bagus sekali adalah abcaustralia.net.au. Kemudian bisa dicari di sana Learn English. Ya, abcaustralia.net.au. Kemudian dicari Learn English. Nah, di sana sudah ada paket-paketnya. Paket beginner gitu ya. Nanti di sana sudah diarahkan ke listening dulu, listeningnya ini, pertanyaannya ini. Kemudian ada reading, kemudian ada writing, ada speaking juga. Lengkap juga. Dan semuanya free, semuanya gratis ya. Nah, itu kalau mau otodidak dengan tidak random gitu ya. Kalau kita mendengarkan lagu gitu atau apa ya bagus, tetapi kalau itu terstruktur kan lebih menarik. Gitu. Dan jika ada pertanyaan apapun bisa menghubungi saya di 081 555 19840. Kalau tidak langsung telepon ke Sola Gracia. Oke, silakan kawan Sola Gracia kalau ingin lanjut lagi untuk belajar bahasa Inggris seperti apa yang cocok untuk Anda dan sebagainya, Anda bisa langsung hubungi ke Pak Arius di 081 555 19840. Dan terima kasih Pak Arius sudah datang di pagi hari ini gitu ya. Tadi katanya macet-macetan, Malang sudah macet lagi. Dan kayaknya sudah banyak orang yang berani keluar rumah untuk bekerja karena memang kebutuhan ya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Arius dan terima kasih untuk Cendekia Bina Aksara yang selalu hadir di studio Sola Gracia FM. Buat Anda juga kawan Sola Gracia, selamat pagi, selamat ketemu lagi besok di jam 8 sampai jam 10 di The Morning Show. Saya Firman pamit, 982 Sola Gracia FM, hits musik terbaik. Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM, hits musik terbaik.